Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Rahman Prasetyo dari Prodi Teknik Informatika kelas R2 atau kelas B. Yang pertama-tama, yang saya hormati Bapak Agus Isa Martinus selaku dosen pengampu mata kuliah tes implementasi sistem dan teman-teman Prodi Teknik Informatika yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian sistem menghitung body mass index atau BMI menggunakan metode black box dan white box testing. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan memaparkan mengenai definisi implementasi sistem. Implementasi sistem adalah serangkaian kegiatan penerapan ide atau rencana sistem yang sudah dibuat dengan baik sebelumnya. Implementasi sistem tidak hanya sebatas tindakan penerapan saja, akan tetapi kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan baik demi mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya yaitu ada definisi pengujian sistem. Pengujian sistem atau pengujian software merupakan suatu proses menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan. Pengujian sistem adalah pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Definisi tersebut menyangkut kegiatan mulai dari cek kode yang dilakukan oleh seorang pemimpin tim untuk menjalankan percobaan dari software yang dilakukan oleh seorang rekan, serta tes yang dilakukan oleh suatu satuan pengujian. Semua bisa dianggap sebagai kegiatan pengujian. Sistem yang akan diuji pada kali ini adalah sistem menghitung body mass index atau BMI, yang dalam istilah kita lebih dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT, yang digunakan untuk menghitung kategori badan manusia yang mengacu pada perhitungan perbandingan berat badan dalam satuan kilogram terhadap kuadrat tinggi badan dalam meter persegi, lalu menghasilkan keluaran angka yang memiliki ambang kategori sesuai standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Oke, di sini ada penjelasan mengenai definisi white box testing. Jadi, white box testing adalah suatu teknik pengujian yang difokuskan pada internal sistem, yaitu source code program. Tujuan dari pengujian white box yaitu untuk digunakan sebagai alat uji kompleksitas dari suatu kode program. Bagi programmer, white box testing juga dapat digunakan sebagai validasi apakah source code mengikuti desain atau tidak, apakah source code sesuai dengan kebutuhan fungsional, apakah source code juga memiliki kerentanan. Oke, jadi di sini ada algoritma dari program yang saya buat beserta flowchartnya. Jadi yang pertama yaitu kita memulai program, yang kedua kita memasukkan berat badan dalam satuan kilogram, yang ketiga masukkan tinggi badan dalam satuan meter, yang keempat yaitu ada proses penghitungan BMI menggunakan rumus ini. Berat badan dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan atau tinggi badan kuadrat. Nah, di sini ada percabangan. Jika nilai BMI lebih dari 22,9, maka dia akan menghasilkan output berupa overweight. Jadi dia ketika memiliki nilai BMI lebih dari 22,9, dia termasuk kategori overweight. Jika nilai BMI kurang dari 18,5, maka termasuk underweight. Jadi ketika pengecekan di sini dia bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan kembali di sini. Jika BMI kurang dari 18,5, maka dia akan menghasilkan output kategori underweight. Nah, jika nilai BMI berada di antara atau sama dengan 18,5 sampai 22,9, maka termasuk kategori normal. Hasil perhitungan akan muncul beserta dengan klasifikasi kategori BMI dan akhirnya program selesai. Tahap pengujian white box dilakukan dengan dua langkah, yaitu yang pertama mengubah source code menjadi flow graph, yang kedua pengujian path dari flow graph. Oke, di sini adalah source code yang saya buat untuk dalam membangun sistem menghitung body mass index ini. Oke, bisa dilihat teman-teman semua. Oke, jika sudah, kita lanjut. Nah, yang pertama, tahapan pertama yaitu mengubah source code menjadi flow graph. Jadi dari source code ini kita buat ke dalam flow graph atau diagram alur. Sama seperti flowchart yang tadi, namun kita
namun saya menandakan dengan node angka agar lebih jelas dalam menentukan pad ke depannya. Nah, di sini ada pengujian yang selanjutnya, pengujian berdasarkan pad dari flow graph. Nah, di sini kita mendapatkan 3 pad atau 3 jalur atau 3 kemungkinan jalur. Nah, pad yang pertama yaitu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu pad yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, lalu 11. Lalu pad yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, lalu 11. Oke, di sini dilakukan pengujian pada pad 1 atau kemungkinan arah jalur yang pertama. Yang pertama jadi belok ke sinian. Jadi agar node 8 yaitu yang ini dapat menuju ke node 9 dan 10, maka pada node 8 harus bernilai true atau nilai BMI harus lebih dari 22,9. Pada data uji coba dimasukkan input berat badan 60 kg dan tinggi badan 1,52 meter sehingga node 8 bernilai true dan menghasilkan output nilai BMI dengan kategori overweight. Nah, di sini ada pengujian pad kedua. Agar node 8 dapat menuju ke node 13 dan 14, nih arah jalur pad kedua, maka harus bernilai true. Maka node 8 harus bernilai false dan node 12 harus bernilai true. Pada data uji coba dimasukkan input berat badan yaitu 41 kg dan tinggi badan 1,49 meter sehingga node 8 bernilai false dan node 12 bernilai true dan menghasilkan output nilai BMI dengan kategori underweight. Oke, selanjutnya untuk ada pengujian pad ketiga. Agar node 8 dapat menuju ke pad ketiga atau ke node 15, 16, maka node 8 harus bernilai false, node 12 juga harus bernilai false. Nah, pada data uji coba dimasukkan input berat badan 54 kg dan tinggi badan 1,70 meter sehingga node 8 bernilai false dan node 12 juga bernilai false sehingga menghasilkan output nilai BMI dengan kategori normal. Oke, selanjutnya yaitu ada pengujian dengan metode black box testing. Jadi black box testing adalah suatu teknik pengujian perangkat lunak yang merupakan tes terkait fungsionalitas dari aplikasi yang tidak mengacu pada struktur internal atau tidak membutuhkan pengetahuan khusus pada kode program aplikasi dan pengetahuan pengguna. Teknik pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum dan mengecek apakah hasil output sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, di sini ada pengujian menggunakan metode black box. Itu yang pertama kondisinya ketika node 8 bernilai lebih dari 22,9, maka kondisi bernilai true. Nah, ini yang tadi. Pengujiannya lalu input dalam pengujiannya berat badan kita coba 60 kg, lalu tinggi badan 1,52 meter. Hasil yang diharapkan sistem akan mengeluarkan output dengan kategori overweight. Nah, lalu mendapatkan nilai BMI 25,96 dan kategorinya overweight. Kesimpulannya valid sesuai harapan. Agar lebih jelas, mari kita coba programnya langsung. Nah, jadi pada inputan pertama kita coba berat badan 60 kg. Lalu kita enter, lalu masukkan tinggi badan 1,52 dan akan hasilnya nilai BMI-nya didapat 25,96 sekian dan ada kategorinya yaitu overweight. Maka kesimpulan dari pengujian yang pertama itu valid atau sesuai harapan. Oke, kita lanjut pada pengujian yang kedua. Ada berat badan kita masukkan 41 kg, tinggi badan kita masukkan 1,49 meter. Nah, dia mendapatkan nilai BMI 18,46
dan kategorinya underweight. Maka kesimpulan pada pengujian nomor 2 ini valid atau sesuai harapan. Nah, pengujian nomor 2. Sehingga ketika 0,8 bernilai kurang dari 22,9, nah di sini kan nilai yang didapat 18,46, otomatis kurang dari 22,9, maka kondisi pada 0,8 ini bernilai false. Dan ketika 0,12 bernilai kurang dari 18,5 juga, maka kondisi bernilai true. Jadi pada pengujian nomor 2 ini mendapatkan kesimpulan yaitu valid atau sesuai harapan. Lanjut pada pengujian nomor 3, kita mencoba menginput berat badan 54, lalu tinggi badan 1,70 meter. Nah, dia mendapatkan nilai BMI 18,68, sehingga dia berkategori normal. Dan pengujian pada nomor 3 pun valid atau sesuai harapan. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulan dari pengujian dengan metode black box. Jadi untuk data input, di sini ada kolom data input, hasil yang diharapkan, pengamatan, dan kesimpulan. Nah, ini untuk kasus dan hasil uji dalam bentuk data benar. Itu memasukkan karakter input berupa angka dan atau bilangan bulat. Nah, hasil yang diharapkan menampilkan keterangan output sesuai dengan rancangan program. Pengamatan, sistem menampilkan output sesuai dengan program yang telah dibuat, sehingga kesimpulannya berhasil. Nah, di sini ada kasus dan hasil uji menggunakan data yang salah, yaitu data inputnya kita memasukkan karakter input selain angka atau bilangan bulat. Hasil yang diharapkan kan menampilkan keterangan output sesuai dengan program. Nah, pengamatan, apabila user memasukkan selain angka bilangan bulat, maka program tidak dapat menampilkan output dan terjadi error. Nah, mari kita coba pada programnya. Jika kita memasukkan nilai data input itu berupa angka atau bilangan bulat, seperti misalkan berat badannya 45 dan tinggi badannya 1,35, dia program akan berjalan dan akan menampilkan nilai BMI serta kategorinya. Sedangkan ketika kita mencoba masukkan selain karakter inputannya selain angka, misalkan kita memasukkan huruf ASD misalkan, nah program akan mengalami error karena dalam program ini kita sudah menyeting tipe datanya yaitu menggunakan tipe data float. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk menjamin kualitas sebuah sistem atau aplikasi, maka harus melalui tahapan uji coba. Ada 2 metode yang digunakan dalam pengujian, yaitu pengujian white box atau structural testing dan pengujian black box atau functional testing. Kedua teknik tersebut dilakukan untuk saling melengkapi dan tidak saling meniadakan, di mana masing-masing teknik masih memiliki beberapa jenis teknik pengujian yang berbeda. Berdasarkan pengujian dengan cara white box, dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan berhasil karena setiap pengujian menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Sedangkan berdasarkan pengujian dengan cara black box, dapat disimpulkan bahwa sistem hanya dapat memproses dan menghasilkan output yang sesuai dengan rancangan program hanya jika nilai input itu bertipe data bilangan bulat. Karena jika memasukkan nilai input berupa karakter, huruf, atau selain bilangan bulat, maka program akan error. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran atau kritikan atau ada teman-teman semua yang ingin menambahkan, silahkan boleh kita sharing di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya Adi Sarman Prasetyo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.